Shalom. Natal merupakan saatnya untuk membagi dan menerima berkat. Saatnya bagi kita berbahagia karena penyelamat kita sudah lahir. Saya Irawan Wijaya beserta keluarga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk semua warga GKJ Kiara Condong. Damai Kristus selalu di hati, Tuhan memberkati. Shalom warga jemaat GKJ Kiara Condong. Kami keluarga besar Agustianto dari WA2 mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyongsong Tahun Baru 2021. Kiranya damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Shalom, kami keluarga Suratno Stepanus mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021 bagi seluruh jemaat GKJ Kiara Condong. 3. Kami keluarga Bapak Sri Harjo mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020 dan menyongsong Tahun Baru 2021 kepada Bapak Pendeta Emeritus Bambang Pratomo sekeluarga, Bapak Pendeta Johan Purwanto sekeluarga, semua keluarga wilayah 3, semua jemaat GKJ Kiara Condong. Tuhan memberkati. Shalom. Kami dari keluarga Bapak Slamet Riyadi mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2021 kepada seluruh jemaat Gereja Kristen Jawa Kiara Condong. Kiranya Natal membawa damai sukacita untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Salam, apa kabar Bapak Ibu Jemaat GKJ Kiara Condong? Kami harap semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Perlu kita ketahui, Natal tahun ini tidaklah sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun kita dalam suasana pandemi 19, tidaklah mengurangi kebersamaan kita, mengurangi kesemangatan kita untuk tetap bersama-sama merayakan Natal. Kami bersama keluarga mengucapkan Selamat Natal 2020 kepada seluruh jemaat GKJ Kiara Condong. Semoga Natal tahun ini akan tetap kita semangat, tetap kita ada kebersamaan dan tidak mengurangi kesemangatan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan tetap semangat. Selamat
Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak terasa untuk menginjak ibadah syukur 25 Desember. Walaupun dalam masa-masa pandemi dalam kita merayakan Natal hari ini, kita tidak mengurangi penghayatan kita akan makna Natal. Mari kita bersukacita dan tetap membagikan sukacita kepada sesama kami. Majelis akan membacakan beberapa warta gereja. Ibadah perayaan Natal pemuda dan remaja pada hari Sabtu 26 Desember 2020 ditayangkan melalui akun YouTube GKJ Kiara Condong. Jemaat khususnya pemuda dan remaja dapat mengikuti di rumah masing-masing mulai pukul 16.00. 2. Ibadah malam tahun baru pada hari Kamis 31 Desember 2020 mulai pukul 18.30. Jemaat dapat ibadah di rumah masing-masing dengan disediakan liturgi khusus. Yang ketiga, ibadah awal tahun. Pada hari Jumat 1 Januari 2021 mulai pukul 08.30 WIB, jemaat dapat mengikuti di rumah masing-masing dengan tayangan melalui akun YouTube GKJ Kiara Condong sampai ibadah awal tahun. Selanjutnya, persembahan syukur Natal. Jemaat diimbau untuk menghaturkan persembahan syukur Natal 2020 dengan cara ditransfer ke rekening gereja atau dimasukkan dalam amplop yang tertulis syukur Natal. Selanjutnya, perjamuan kudus akhir tahun. Perjamuan kudus akhir tahun akan dilayangkan pada hari Minggu 27 Desember 2020 pukul 08.30 WIB. Jemaat dapat mengikuti di rumah masing-masing termasuk keikutsertaan anak-anak yang sudah baptis. Baptis anak pada ibadah Minggu 17 Januari 2021 akan dilayankan baptis anak. Bagi jemaat yang berkenan akan dilayani baptis anak dimohon mengirimkan surat permohonan kepada majelis gereja. Untuk formulir pendaftaran dapat diperoleh di kantor sekretariat gereja. Selanjutnya, pesan Natal PGI dan KWI bisa dibaca di angsuan warta gereja tanggal 20 dan 27 Desember 2020. Untuk warta selengkapnya dapat dibaca di warta jemaat pada hari ini. Jemaat yang terkasih, untuk petugas ibadah Natal pada hari ini Jumat 25 Desember 2020 pelayan firman Bapak Pendeta Johan Purwanto dengan pengantar bahasa Indonesia, pengiring pujian dan pemandu kiranya tetap dalam sukacita dan Tuhan memberkati setiap pelayanan kita bersama. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah syukur Natal ini. Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, mari kita bersorak menyambut kelahirannya, firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 109 bait 1, 2, dan 4. Hai mari berhimpun. Saudara yang terkasih, sungguh suatu sukacita yang luar biasa kita bisa merayakan kelahiran Kristus. Dia, Kristus, Raja segenap alam telah datang ke dunia. Dia Sang Penebus kita yang lahir. Oleh karena itu, marilah kita kuduskan kebaktian Natal pada hari ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang berkenan melimpahkan damai dan sejahteranya bagi seluruh umat manusia.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saya persilahkan duduk kembali dan mari kita memuji Tuhan. Selamat, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku di dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Semoga hidung kami tak bercelah. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam salam. Juru damai telah lahir. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf di antara domba-dombaku, menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah, malam berbintang, tersirat rona wajahnya begitu agung. Sulit dilukiskan kata, memancarkan sukacita sekaligus menyimpan 1000 duka, seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun yang mendekat serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang menambahkan kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekap, tapi segera bersimpuh, bersujud, dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam. Sekalipun tak ada seorang pun yang meminta. Bajuku yang tebal kumal seolah berganti gagah megah seperti para hulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding
di antara bintang-bintang. Tentu akan kukabarkan kepada dunia, Juru Damai telah lahir. Sambutlah dan datanglah. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar. Harapanmu dan doamu kini terkabulan. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Bintang-bintang fajar beritakan kabar baik. Sejahtera di dunia, segala pujian. Pada saat ini kita mendengarkan berita sukacita, yaitu berita Natal di dalam Yohanes 1 ayat 14 yang demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Natal telah tiba sebagai peringatan bahwa Allah menjelma manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Di dalam Dia ada terang dan hidup itu adalah terang manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dialah Yesus Kristus, Tuhan, Sang Immanuel, Allah beserta kita. Dialah andalan hidup kita, jawab atas hidup kita. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman. Ya Tuhan, kembali kami menghadap kepadamu, firman yang adalah terang di dalam hidup kami, sebentar lagi kami akan dengarkan, baik itu dibacakan maupun juga diuraikan di dalam pemberitaan firman. Kami mohon berkat-Mu untuk petugas, hamba-Mu yang Tuhan pilih untuk membacakan dan juga memberitakan firman-Mu. Biarlah firman itu boleh menjadi sumber terang di dalam kehidupan kami. Tuhan juga buka hati dan pikiran kami sehingga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi sumber air hidup yang terus memancar di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya untuk memuliakan Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpuji namamu, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Sekalipun kita merayakan, mengikuti ibadah Natal di rumah masing-masing, tapi biarlah semangat Natal tetap menggelora di dalam hati kita. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul atau tema Firman Allah menjadi manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita itu mengimani firman Allah menjadi manusia, itu adalah sebuah proses panjang di dalam kehidupan kita. Ketika saya itu CD, saya mendapatkan hadiah dari teman saya, yaitu salib hijau terbuat dari fosfor, seperti yang ada di dalam gambar. Hadiah itu berkesan bukan karena mahalnya, tetapi karena momentumnya. CD itu adalah pernyataan iman secara dewasa. Nah, iman kepada Yesus, yaitu iman kepada firman Allah yang menjadi manusia, Sang Juru Selamat, itu terbentuk melalui proses yang panjang. Tidak bisa iman itu terjadi begitu saja. Lahir, melalui didikan orang tua, kemudian dibaptis, ikut sekolah minggu, ikut ibadah remaja,
katekisasi, lalu kemudian ikut berbagai kegiatan pemuda, ada retreat, ada PA, vokal grup dan sebagainya. Lalu kemudian CD, mengakui percaya secara dewasa. Yakin betul bahwa Yesus adalah juru selamat, Sang Firman yang menjadi manusia. Dapat hadiah salib. Itu merupakan kesan. Peristiwa yang sangat berkesan di dalam kehidupan saya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kita juga ingat bahwa tentu di dalam proses itu ada tantangan-tantangan. Pergaulan, kalau sekarang adalah pengaruh gadget yang sering digunakan tidak semestinya dan sebagainya. Proses untuk kita itu percaya itu bertahap. Walaupun ketika kecil, kalau ditanya apakah percaya kepada Tuhan Yesus, percaya. Tahap berpikir kognitifnya itu berbeda. Kalau sekarang, sesudah CD, apalagi menempuh pendidikan teologi, bisa menjelaskan dengan cukup detail. Tapi ketika anak-anak tentu tidak bisa menjelaskan dengan sangat detail tentang firman Allah yang menjadi manusia, tentang Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tapi bukan berarti bahwa kalau masih kecil itu tidak bisa percaya. Dengan bahasanya, dengan pemahaman kognitifnya, sebenarnya anak-anak itu juga bisa menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Di samping ada tantangan yang mempengaruhi, tetapi sebenarnya iman itu juga bertumbuh semakin dewasa, semakin sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam kehidupan perjalanan bangsa Israel, di sana juga ada proses. Memang kalau diceritakan ini sangat panjang. Tetapi saya memulai dari masa kejayaan ketika zaman Daud dan Salomo itu menjadi raja. Itu adalah zaman keemasan bagi bangsa Israel. Tetapi kemudian kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, yaitu Israel Utara, ibu kotanya adalah Samaria, dan Israel Selatan, atau yang sering disebut dengan Yehuda, ibu kotanya adalah Yerusalem. Israel Utara itu runtuh oleh Asyur sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Dan Israel Selatan runtuh oleh Babel tahun 587 sebelum Masehi. Dan mereka dibawa sebagai tawanan, kehidupan mereka sangat menderita. Sekalipun masa keemasan, masa kejayaan itu begitu dinantikan, tapi mereka tidak pernah lagi merasakan masa kejayaan seperti pada zaman Daud dan Salomo. Nah, pada waktu itu nubuat tentang Sang Mesias
nubuat tentang firman Allah yang menjadi manusia itu banyak ditemukan di dalam kitab suci. Dan ketika Injil Yohanes ini ditulis, ketika peristiwa manusia Yesus pada zaman Perjanjian Baru, pada waktu itu terjadi penjajahan oleh Romawi. Dan kehidupan umat juga semakin tertekan karena berbagai aturan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memanfaatkan kedudukan mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa kita bayangkan di dalam kehidupan yang semakin merosot, iman itu memiliki tantangan tersendiri. Keyakinan akan Sang Firman Allah yang menjadi manusia, baik kalau di dalam Perjanjian Lama itu adalah nubuat, dan digenapi di dalam Perjanjian Baru, tetapi dalam situasi yang penuh dengan himpitan, penderitaan, tentu mengimani bahwa Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka masih terbayang-bayang dengan masa keemasan, masa kejayaan. Ketika Daud menjadi raja. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus itu juga sering disebut sebagai anak Daud, penerus tahta Daud. Itu adalah karena kerinduan mereka. Kejayaan itu akan dicapai kembali. Tapi ternyata itu tidak pernah terwujud. Hidup mereka dalam kemelut, penderitaan, tantangan yang berat. Bahkan ketika Sang Mesias itu datang, ketika firman Allah itu benar-benar menjadi manusia, umat mengalami penjajahan, kembali mengalami penjajahan oleh Romawi. Tidak mudah untuk orang-orang percaya. Bacaan hari ini terambil di dalam Injil Yohanes. Firman Allah menjadi manusia dan benar-benar lahir dan diimani di hati manusia. Injil Yohanes ini berbeda dengan Injil yang lain. Ada dua hal yang menarik di sini. Yang pertama adalah seorang penafsir yang bernama William Barclay. Dia mengatakan bahwa Injil Yohanes itu kalau diibaratkan adalah tajam, seperti pandangan burung elang yang tidak silau terhadap matahari. Jadi Injil Yohanes ini sangat tajam. Injil Yohanes berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Injil yang lain itu dimulai dari cerita tentang kelahiran Yesus. Yesus dikandung oleh Maria, lahir di Bethlehem, dan juga menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes
justru memulai Injilnya dengan menjelaskan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau sebuah surat di awal-awal itu adalah pembukaan, preambul. Tetapi ini pembukaan yang begitu tajam. Yang sebenarnya ingin mengajak ketika orang-orang di dalam himpitan, ketika orang-orang di dalam situasi terpuruk, pengharapan akan datangnya Mesias seolah-olah sudah tidak ada lagi, putus asa karena berbagai penderitaan hidup. Padahal Mesias pada waktu itu hadir. Yohanes sedang mempersiapkan jalan. Dan Maria mengandung. Yesus sebentar lagi akan lahir di Bethlehem. Tetapi situasinya seperti itu. Nah, Injil Yohanes membuka tabir itu dengan sangat tajam. Firman itu, Yesus yang lahir di Bethlehem, itulah Mesias. Itulah firman Allah yang menjadi manusia. Itu berarti bahwa di dalam himpitan, di dalam berbagai tantangan hidup, di dalam berbagai kesulitan hidup, Mesias tetap ada. Mesias ya tetap Mesias. Dan kita tidak boleh bimbang. Kita tidak boleh kehilangan iman kita. Kemudian yang kedua, umat juga dibawa pada kesadaran eskatologis dan iman yang sejati. Bahwa pemulihan itu bukan hanya secara politik, pemulihan itu bukan hanya kekuasaan, tetapi pemulihan dalam arti pemulihan relasi manusia dengan Tuhan dan manusia dengan seluruh ciptaan. Pada waktu itu banyak orang mengalami kekaburan pandangan tentang Mesias. Bagi mereka Mesias yang datang itu adalah seorang raja yang perkasa, membawa kemenangan, mengalahkan penjajah, membawa kemakmuran, hidup yang enak. Tetapi mereka tidak memiliki kesadaran eskatologis bahwa Sang Mesias itu akan datang menjadi juru selamat, menjadi hakim yang adil, di dalam penghakiman yang sejati. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Yohanes berseru, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Di dalam Injil-Injil dikatakan seperti itu.
pemulihan bukan hanya karena datangnya seorang yang akan menjadi raja, tetapi dalam artian pemulihan kehidupan manusia yang baik, yang utuh, yang berbakti kepada Tuhan. Saat ini kita juga mengalami situasi yang tidak mudah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Natal di tengah pandemi, ini dampaknya begitu luar biasa. Bahkan keprihatinan itu terjadi bukan hanya karena virus COVID-19 saja, tetapi juga hal-hal lain yang justru semakin menambah keprihatinan, yaitu ketidakdisiplinan. Kalau karena virus COVID-19, itu sebenarnya prosentase kesembuhannya itu tinggi. Tetapi itu menjadi semakin rumit, semakin sulit karena banyak yang tidak disiplin, sehingga rumah sakit begitu penuh, penanganan menjadi tidak mudah. Ada yang mengalami ketakutan yang berlebihan, panik, borong sembako, borong masker, borong hand sanitizer, takut pergi kemana-mana sekalipun itu kegiatan-kegiatan yang penting. Akhirnya ada kemerosotan ekonomi, kehilangan pekerjaan, tekanan psikologi, dan akhirnya kemudian memiliki kesimpulan bahwa aduh, Natalan kok sepi seperti ini. Natal di tengah pandemi, situasi yang tidak mudah saat ini. Nah, ketika kita mengalami tekanan, kita pun juga mengalami situasi tidak mudah untuk kita benar-benar menghayati, meyakini Sang Firman benar-benar berkarya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Natal kali ini, panitia bersama-sama dengan majelis merancang bagaimana supaya sekalipun situasinya itu pandemi dan juga banyak dampak yang menyekitarinya, tapi bagaimana supaya Natal kali ini berkesan. Sekalipun jemaat itu ikut di rumah masing-masing, tapi bagaimana supaya Natal kali ini justru ada kesan yang kuat, kesan tersendiri yang begitu kuat, yang memancarkan nilai-nilai pesan, nilai-nilai iman, bahwa firman Allah itu sungguh menjadi manusia, lahir di hatiku, hatimu, dan hati kita semua. Panitia akan membagikan souvenir, yaitu jam dinding. Satu keluarga atau satu rumah itu akan mendapatkan satu. Firman Allah menjadi manusia, itu juga tertulis di sana. Nah, harapannya adalah ini supaya ada kesan tersendiri, bahwa jam itu merupakan penanda waktu, mengingatkan Natal tahun ini. Dan juga kita yakin sekalipun situasinya seperti ini, Tuhan tetap hadir. Tuhan itu hadir dalam suka dan duka. Dan mengingatkan kita juga tentang eskatologi. Tuhan hadir tidak hanya ketika hidup kita enak kepenak, tapi Tuhan hadir dalam setiap situasi. Di akhir zaman, Tuhan akan hadir
sebagai hakim yang adil, sebagai Mesias yang akan membawa damai dan keselamatan bagi umatnya. Biarlah kita tetap meyakini itu. Keadaan sulit, situasi sulit, tapi iman kita semakin kokoh. Yesus lahir sebagai terang, dan kita pun membagi terang itu kepada sesama. Amin. Tuhan memberkati. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku
Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan seluruh muka bumi, marilah kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman melalui nyanyian Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur di hari Natal ini, kami sungguh merasakan berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kami saat ini boleh mengikuti ibadah dan juga perayaan Natal dengan cara yang berbeda, secara virtual, tetapi sungguh justru menimbulkan kesan yang berbeda, kesan tersendiri di dalam Natal kali ini. Tuhan, kami saat ini menyerahkan pergumulan kami, pergumulan kehidupan kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, baik itu berkaitan dengan ekonomi, pekerjaan yang jemaat sangat mengalami dampak. Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa berkaitan dengan psikologis, kesehatan, Tuhan juga lawat, Tuhan pulihkan jemaat yang dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di tempat yang jauh, di luar kota. Tuhan kiranya juga memberkati, melindungi mereka. Kami berhadapan dengan situasi yang sama, yaitu karena penyebaran COVID-19, Tuhan kiranya senantiasa melindungi kami. Kami juga menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Di hari Natal ini, kehidupan kami boleh lebih baik, kami boleh lebih meneladani Engkau yang sudah lahir di dunia, dan kiranya Engkau juga lahir di hati kami, menuntun kehidupan kami. Kami serahkan pergumulan gereja-gereja-Mu yang saat ini juga merayakan Natal. Tuhan lindungi
semua kegiatan boleh berjalan dengan aman, boleh berjalan dengan baik. Tuhan lindungi dari penyebaran virus COVID-19. Dan gereja-gereja juga secara bijak untuk mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangkaian Natal dan Tahun Baru. Secara khusus kami berdoa untuk GKJ Kiara Condong dalam kegiatan-kegiatan sosial, masih dalam rangkaian Advent, Natal, Tahun Baru, dan juga kegiatan-kegiatan pemeliharaan iman, perayaan yang diadakan oleh kategorial. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk pergumulan di dalam kemajelisan, program-program gereja, komisi, wilayah. Kami boleh tetap tekun dengan situasi saat ini. Kami boleh terus bergumul di dalam Tuhan, sehingga situasi ini boleh terlewati, dan pada waktunya kami boleh berkegiatan, boleh bersama-sama menjalin persekutuan. Kami berserah kepadamu untuk panitia penyelenggaraan sidang klasis, di mana GKJ Kiara Condong sebagai gereja penghimpun. Kami juga berdoa untuk rencana renovasi gereja, upaya-upaya untuk mendapatkan izin. Tuhan buka jalan keluar. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, dan jajarannya, dan juga pemimpin-pemimpin di tingkat bawah, aparat yang terlibat untuk melayani orang banyak. Tuhan memberkati. Vaksin di dalam pendistribusiannya, Tuhan memberkati sehingga boleh terbentuk kehidupan yang baik karena imun masyarakat Indonesia yang meningkat. Dan itu menjadi solusi untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19. Tuhan juga berangsur-angsur pulihkan dampak-dampak yang menyekitarinya. Ekonomi, lapangan pekerjaan, dan pemulihan kehidupan secara utuh. Inilah doa kami di hari Natal ini ya Tuhan, terselip dosa, ampunilah kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang hari ini kami rayakan kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tibalah saatnya untuk kita mengaturkan persembahan. Nats persembahan untuk kita pada ibadah kali ini terambil dari Matius 2 ayat yang ke-11 yang demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Persembahan ini kita himpun dengan nyanyian Give Thanks.
thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His giver, Jesus Christ, His Son. Say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for because of what the Lord has done for us. Give Marilah persembahan ini kita aturkan di dalam doa, dan di akhir doa ini akan kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Termasuk berkat di mana pada hari ini kami boleh merayakan hari kelahiran Putramu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang datang ke dunia untuk menebus semua dosa-dosa kami. Kami tahu dan percaya bahwa itu semua karena Tuhan begitu mengasihi kami. Untuk itu Bapa, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami menghaturkan persembahan syukur kami. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan dipergunakan. Ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu.
Kami juga berdoa buat rekan-rekan majelis yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan sendiri yang mengaruniakan hikmat dan karunia, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lilin adalah terang. Terang Natal adalah lahirnya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Biarlah terang itu menerangi hidupku dan hidupmu. Biarlah terang itu menerangi hatiku dan hatimu. Biarlah terang itu menerangi dunia. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. So tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace, Oh, sleep. sleep, sleep.
Jemaat yang terkasih, pergilah dan kembalilah dalam hidupmu sehari-hari dengan hati yang telah dipulihkan. Dia telah menjadi kabar baik bagi dunia. Dia memulihkan dunia melalui kehadirannya. Ia pun ingin engkau hadir memulihkan sesamamu. Hadirlah di tengah-tengah dunia, nyatakanlah keselamatannya melalui perbuatan-perbuatanmu. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Ibadah ini kita menyanyikan Selamat Hari Natal. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini sungguh sangat berbahagia kita bisa ada sekarang untuk mengikuti ibadah dan perayaan Natal tahun 2020. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kesempatan kita untuk merayakan Natal. Yang kedua, kami Panitiaman berterima kasih kepada Majelis Kiara Condong yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi panitia yang bekerja dari masa bulan keluarga, masa Advent, Natal, dan Tahun Baru. Tema besar Natal tahun ini adalah Firman Allah menjadi manusia. Firman Allah yang sudah menjadi manusia dalam wujud Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam kehidupannya Tuhan Yesus sudah memberikan keteladanan untuk mencintai sesama. Sifat pengorbanannya menginspirasi kita untuk bisa memberikan kasih kita kepada sesama.
terutama di masa pandemi, seperti sekarang ini. Kita umat Allah diberi kesempatan untuk bisa berbagi kasih. Ada banyak sekali orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan simpati dan perhatian kita dengan tetap menjaga kestabilan dan ketahanan pribadi dan keluarga kita. Oleh karena itu, dalam masa pandemi ini, panitia telah melakukan beberapa kegiatan dari bulan keluarga sampai perayaan Natal sebagai berikut. Untuk membina kestabilan dan ketahanan keluarga kita mengadakan talk show dengan tema seni merawat keluarga. Juga ada lomba nyanyi keluarga yang bertujuan ingin membuat keluarga yang kuat dan bahagia. Selanjutnya, kita diberi kesempatan untuk mewujudkan perhatian dan pengorbanan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dalam wujud persembahan palungan yang dibagikan kepada sekitar 75 keluarga yang berdampak COVID-19. Dan sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah memberikan persembahan yang luar biasa ini, sehingga acara ini bisa terlaksana. Tuhan memberkati kita semua. Kami menyadari bahwa sulit bagi kami, panitia, untuk bisa mengatur jalannya kegiatan di tengah pandemi. Karena kita harus disiplin dalam protokol kesehatan, dan kita semua berharap bahwa pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melakukan kegiatan seperti dahulu. Pasti kita semuanya merindukan hal ini. Di akhir sambutan saya saat ini, kami Panitia MAN 2020 mengucapkan Selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Spirit Natal mengajak kita untuk lebih dekat secara pribadi dengan Tuhan. Dan mari kita syukuri waktu-waktu pemberian Tuhan dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan berguna bagi sesama. Seiring dengan itu, panitia memberikan sebuah jam untuk mengingat betapa berharganya waktu pemberian Tuhan dan mensyukurinya setiap saat. Demikian dari kami dan segenap Panitia MAN 2020. Kami mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila dalam merancang dan mengatur kegiatan ada banyak kekurangan di sana-sini dan tidak bisa memenuhi keinginan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi, kita surga bergema, lahir Raja mulia.
Shalom, puji syukur kepada Tuhan Yesus yang kami kasih seluruh jemaat di GKJ Kiara Condong yang berbahagia dalam perayaan Natal 2020 ini yang dilakukan secara online dengan tema Natal di tengah pandemi. Boleh dilakukan. Semua kegiatan dilakukan dengan sederhana dan melibatkan seluruh jemaat. Terima kasih kepada panitia yang telah merancang kegiatan ini. Juga aksi sosial yang difokuskan untuk jemaat yang terdampak secara ekonomi oleh COVID-19. Natal di tengah pandemik kita lakukan bersama keluarga dengan kesederhanaan dan tentunya tetap berkesan. Ingatkan kita kepada Natal perdana yang dilakukan dalam suasana yang sederhana. Hanya keluarga Yesus, para gembala, di tempat yang sangat sederhana. Berita Natal, kata malaikat kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada kamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagi kamu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Selamat merayakan Natal 2020 dan menyambut tahun baru 2021 bersama keluarga dan tetap berbahagia. Kiranya damai dan kebahagiaan Natal bersama dengan kita semuanya. Amin. Di dusun yang kecil, di situ rumahku, lama sudah ku tinggalkan, aku rindu. Tahun-tahun telah berlalu, menambah rinduku, nantikan kedatanganku dusunku. Ingin bangun lagi kenangan masa kecilku, kenangan hari Natal yang bahagia. Ku nyalakan lilin, ku nyalakan lenteraku, kenangan tadi dusun yang kecil. Jauh di dusun yang kecil, di situ rumahku, lama sudah ku tinggalkan, aku rindu. Tahun-tahun telah berlalu, menambah rinduku, nantikan kedatanganku dusunku. Ku ingin mengulang lagi kenangan masa kecilku, kenangan hari Natal yang bahagia. Ku nyalakan lilin-lilin, ku nyalakan lenteraku, kenangan Natal di dusun yang kecil. Jauh di dusun yang kecil, di situ rumahku, lama sudah ku tinggalkan, aku rindu. Tahun-tahun telah berlalu, menambah rinduku, nantikan kedatanganku dusunku. Nantikan kedatanganku dusunku.
keluarga Bapak Wibowo Santoso mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021 untuk seluruh jemaat GKJ Kiara Condong. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021 kepada pendeta, majelis, dan seluruh warga Gereja Kristen Jawa Kiara Condong. Kiranya damai Natal selalu ada pada kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara, seluruh warga Gereja Kristen Jawa Kiara Condong, kami keluarga besar Emeritus Bambang Pratomo di hari Natal yang berbahagia ini mengharapkan biarlah Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk terus berjalan di tahun-tahun yang tidak mesti ringan ini. Biarlah Tuhan menyertai kita. Dan kami ucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Tuhan menyertai kita. Amin. Kami, keluarga Pendeta Yohan Purwanto, mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada seluruh jemaat GKJ Kiara Condong. Damai Kristus besertamu.